Karena dalam chapter yang lalu sudah ada 2 cloning Vegapunk yang diperlihatkan, maka di chapter 1063 nanti Vegapunk yang asli akan muncul. Namun seperti biasa, yang diperlihatkan hanya berupa siluet dulu, baru setelah itu wujud seutuhnya diperlihatkan. Wajah dan visual utuh dari Vegapunk yang asli merupakan seorang laki-laki dan sudah berusia tua, sesuai dengan informasi yang telah diketahui dari orang-orang yang membicarakan tentang Vegapunk. Setelah itu, semua cloning yang diciptakan oleh Vegapunk akan diperlihatkan satu persatu. Para cloning dari Vegapunk memiliki wujud dan karakteristik yang berbeda-beda, dan mungkin masing-masing dari mereka memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Kemudian, cerita akan berfokus ke kapal milik pemerintah dunia yang sedang menuju ke Pulau Egghead. Seperti yang kita tahu, di kapal tersebut ada beberapa agen CP0 yang terdiri dari Rob Lucy, Kaku, dan Stussy. Mereka sedang bersama Seraphim Kuma. CP0 itu diberi misi oleh pemerintah dunia untuk memusnahkan semua cloning Vegapunk dan pada akhirnya menghabisi Vegapunk yang asli. Motivasi mengapa pemerintah dunia ingin melenyapkan Vegapunk memang belum terungkap, tapi Rob Lucy menduga itu ada kaitannya dengan insiden di kerajaan Lulusia beberapa waktu yang lalu. Mungkin Vegapunk sudah tahu terlalu banyak tentang pemerintah dunia, termasuk soal pembersihan besar-besaran seperti saat menghancurkan kerajaan Lulusia. Kejeniusan dari Vegapunk pun sangat membahayakan, karena jika dia sampai membelot, maka pemerintah dunia akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu, eksistensi dari Vegapunk harus segera dilenyapkan. Di kapal pemerintah dunia itu, selain Rob Lucy, Kaku, dan Stussy, masih ada juga agen CP0 lain yang akan diperlihatkan pada chapter terbaru nanti. Stussy sangat menghormati orang itu yang menandakan bahwa dia adalah agen senior dengan kemampuan yang hebat. Sepertinya, agen tersebut memiliki kekuatan yang melampaui Rob Lucy. Semakin banyak kehadiran dari orang kuat dalam Arc Egghead akan membuat cerita menjadi semakin menarik. Kemudian, keadaan dari pulau di dekat Egghead akan ditampilkan. Seperti yang kita tahu, di sana terdapat markas angkatan laut G14. 2 chapter lalu, di sana sudah diperlihatkan beberapa personil angkatan laut seperti Tashigi dan Dole, serta para anggota SWORD yang terdiri dari Helmeppo, Hibari, dan Prince Gas. Dalam chapter terbaru nanti, akan diperlihatkan lebih banyak personil angkatan laut lain yang berada di sana, mulai dari Vice Admiral hingga beberapa anggota SWORD yang lain. Para personil angkatan laut di pulau itu punya kemungkinan yang sangat besar untuk ikut terlibat dalam Arc Egghead, tapi mungkin itu baru akan terjadi dalam beberapa chapter lagi. Pasti sangat menarik jika para pasukan SWORD muncul di Pulau Egghead, sementara itu juga ada para anggota CP0 yang sedang menuju ke sana. Baik pasukan SWORD maupun CP0 sama-sama adalah unit intelijen kelas tinggi yang cukup kompeten. Sepertinya hubungan SWORD dan CP0 juga kurang baik, sehingga mereka bisa saja akan berkonflik dalam arc ini. Selain mereka, karakter lain yang juga akan muncul dalam Arc Egghead adalah Fujitora. Dalam chapter terbaru nanti, Fujitora telah mendapatkan informasi tentang misi pembunuhan Vegapunk yang akan dilakukan oleh CP0. Fujitora berteman baik dengan Vegapunk. Terbukti Fujitora lebih tahu soal SSG ciptaan Vegapunk dibanding admiral lain seperti Ryokugyu. Maka dari itu, Fujitora tidak akan membiarkan temannya dibunuh. Dia akan bergegas ke Pulau Egghead dengan tujuan untuk melindungi Vegapunk. Setelah itu, fokus cerita akan kembali ke Pulau Egghead. Keadaan dari bajak laut topi jerami akan diperlihatkan, mulai dari Luffy, Chopper, dan Jinbei yang sedang bersama dengan Jewelry Bonnie. Atlas akan bertanya kepada mereka ada keperluan apa di Pulau Egghead. Bonnie pun menjawab, dia ingin menemui Vegapunk asli untuk membicarakan soal Kuma yang telah dijadikan senjata seutuhnya. Dengan emosional, Bonnie pun akan membahas soal Kuma yang dijadikan budak beberapa waktu yang lalu. Tentu Kuma bisa dijadikan budak seperti itu karena dia telah menjadi senjata seutuhnya yang akan menuruti perintah, sehingga dia tidak akan bisa menolak ketika diperbudak. Setelah Bonnie menyinggung tentang Kuma yang dijadikan budak di Marijois, Luffy dan Chopper pun akan terkejut karena ternyata Bonnie pernah berada di Marijois. Bonnie lalu akan menceritakan bahwa di sana dia juga bertemu dengan Sabo. Bonnie pun sempat melihat Vivi yang sedang bersama beberapa agen CP0.
Itu artinya alasan Vivi menghilang karena dia diculik oleh pemerintah dunia. Luffy pun akan sangat kesal dan dia sangat ingin menolong Vivi, tapi Jinbei akan mengingatkan bahwa tak bisa sembarangan untuk melakukan hal tersebut. Bonnie yang sudah membaca berita tentang Sabo di koran akan menceritakan kepada Luffy dan yang lain bahwa itu adalah berita bohong. Bonnie akan bilang bahwa yang membunuh Raja Cobra sebenarnya adalah pemerintah dunia, namun karena kebetulan Sabo berada di sana, dia dijadikan kambing hitam oleh pemerintah dunia. Di sini pun menjadi jelas bahwa berita di koran itu hanya fitnah saja yang dilakukan oleh pemerintah dunia kepada Sabo. Sementara mereka berbicara, cerita kemudian berfokus ke tempat kru bajak laut topi jerami yang lain. Vegapunk Lilith telah membawa mereka ke Vegapunk Shaka. Vegapunk Shaka yang melihat Sanji akan membahas soal Vinsmoke Judge karena mereka dulu pernah tergabung dalam suatu kelompok sains. Beberapa saat kemudian, fokus cerita kembali ke tempat Luffy. Di sana, Atlas bisa mendeteksi ada kapal yang datang ke Pulau Egghead. Sepertinya, di sekitar Egghead juga ada banyak kamera pengintai, sehingga dia bisa tahu itu kapal pemerintah dunia dan turun beberapa agen CP0 bersama Serapim Kuma. Atlas akan menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh mengapa para agen CP0 datang ke Pulau Egghead. Dia pun akan berkoordinasi dengan para cloning Vegapunk yang lain. Lalu Atlas pergi untuk menghampiri para agen CP0 itu. Karena penasaran, Luffy pun ikut bersama Atlas. Tentu Chopper, Jinbei, dan Bonnie mau tidak mau juga ikut. Walaupun Bonnie akan menjaga jarak agar keberadaannya tidak diketahui oleh para agen CP0. Pada bagian akhir chapter, Atlas yang bersama dengan Luffy, Chopper, dan Jinbei bertemu dengan para agen CP0 itu. Luffy dan Rob Lucy pun bertemu lagi setelah sekian lama. Rob Lucy pasti terkejut karena ternyata ada bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Mungkin Kaku atau Stussy dengan cepat akan langsung mengabari pihak pemerintah dunia tentang keberadaan Luffy di Pulau Egghead. Mengingat sekarang Luffy adalah seorang Yonko, maka kehadiran Luffy di suatu tempat punya pengaruh yang sangat besar. Seorang Yonko seperti Luffy singgah di Pulau Egghead akan membuat pemerintah dunia dan angkatan laut sangat terkejut karena ditakutkan pulau itu akan dikuasai oleh Yonko Luffy. Gorosei pun akan memerintahkan angkatan laut untuk mengirim pasukan besar ke sana sehingga Pulau Egghead akan kedatangan banyak sekali pihak. Beragam konflik pun akan terjadi di Pulau Egghead yang akan mengawali pertempuran dalam arc ini. Nah itu tadi prediksi tentang chapter 1063 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.